Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia, pemberitaan kripto di Indonesia. Memberi Anda informasi terpenting terupdate apa yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu libatkan diri Anda bersama kami tim Crypto Daily Indonesia dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Tepat saat ini ya, pembuatan channel ini kami buat di tanggal 7 September beberapa bulan yang lalu ya, di tahun 2022 ini. Alhamdulillah saat ini sudah mencapai 1000 subscribe lebih. Terima kasih kepada Anda semua telah mendukung kami agar kami selalu memberikan kepada Anda info-info terupdate, terinstan ya, agar kalian mudah pahami. Kami sajikan dalam bentuk bahasa Indonesia, dalam teks bahasa Indonesia, sehingga kalian bisa mendapatkan info-info dari kami secara singkat, yang kemudian padat, yang kalian bisa pahami apa sih yang sebenarnya terjadi di ruang kripto. Baik, kita akan melihat pergerakan terbaru saat ini, koin teratas, token teratas, bagaimana situasinya dalam 24 jam terakhir. Nah, kita pantau Bitcoin sampai saat ini pun dalam 24 jam terakhir dalam keadaan sideways, bull 0,21%. Di harga masih stagnan di 16 ribuan US dollar, menyusul ada Ethereum sideways 0,09% bull. Di harga 1210-an US dollar, menyusul ada BNB juga sideways, kemudian XRP sideways, bull ya, sedikit naik 1,7% ke atas, kemudian Cardano ya 0,51% bull, kemudian Dogecoin nampaknya saat ini dalam 24 jam terakhir hampir keseluruhan aset kripto teratas dalam keadaan normal-normal saja setelah beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir terkena pukulan berat ya, akibat dari kecelakaan yang terjadi ya, akibat daripada keruntuhan exchange, salah satu exchange terbesar di dunia, masuk dalam 3 besar exchange di dunia menurut kapitalisasi pasar, yaitu ftx.com. Saya kira kalian sudah pasti tahu teman-teman ya. Jika kalian tidak tahu, mungkin Anda baru saja mencari info-info terbaru tentang ruang kripto. Kemudian ada Polygon Matic, bull 0,69%. Di sini ya, saya tunjukkan kepada Anda yang lumayan dalam penurunannya terjadi pada nah di sini sebenarnya tidak ada teman-teman ya yang signifikan penurunan itu, tidak ada yang paling signifikan. Di sini ada Algo peringkat 26, memang turunnya 5% ke atas. Kemudian yang lain ya, saya melihat yang di atas ini. Nah, di sini memang tidak ada yang turunnya itu signifikan dan kenaikan signifikan dalam 24 jam terakhir. Baik, oke. Ladies and gentlemen ya, kita akan mulai. Saya sampaikan kepada Anda info terupdate hari ini ya, di ruang kripto yang perlu kalian pahami. Kita akan masuk yang pertama, berita lagi dan lagi tentang FTX. FTX meluncurkan tinjauan strategis aset globalnya. Next, sekitar 101 perusahaan terafiliasi lainnya bersama-sama disebut debitur FTX. Nah, mungkin di antara teman-teman, apa sih itu Bang debitur itu? Nah, debitur ini ya merupakan pihak yang pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain. Artinya debitur daripada FTX ini. Artinya pemahaman sederhananya itu pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lainnya. Jadi kalian nalar sendiri, artinya debitur itu seperti itu, apa yang saya sampaikan tadi. Hari ini mengumumkan bahwa sebagai bagian dari proses bab 11 yang diajukan di beberapa hari yang lalu akibat daripada keruntuhan FTX, mereka meluncurkan tinjauan strategis atas aset global mereka untuk mulai memaksimalkan nilai yang dapat diperoleh kembali bagi pemangku kepentingan. Debitur FTX telah melibatkan ya Perella Weinberg Partners ya, atau LPPWP teman-teman semua ya. Mungkin di antara Anda belum mengetahui ini, saya langsung tunjukkan kepada Anda agar Anda tidak penasaran ya. Jadi kita transparan saja, saya tidak berespekulasi apa ya. Kita lihat langsung, saya mencari di Google, saya tunjukkan kepada Anda apa sih Perella Weinberg Partners ini. Nah, kita melihat ini merupakan perusahaan jasa keuangan global yang berfokus pada layanan penasihat perbankan investasi. Didirikan ini tahun 2006 ya, kalian sudah pasti tahu juga produknya, sahamnya itu namanya Nasdaq teman-temannya. Saat ini kita melihat naik 1% dalam 24 jam terakhir saham Nasdaq ini. Next, kembali ke tadi. Next, kemudian sebagian bank investasi utama dan memulai persiapan bisnis tertentu untuk dijual, untuk direorganisasi. Perikatan PWP tunduk pada persetujuan pengadilan. Next, beberapa anak perusahaan ini ya, jadi beberapa anak perusahaan daripada si FTX teman-teman semua ya, seperti ada Ledger X LLC, kemudian juga Embed Clearing LLC misalnya, bukan debitur dalam kasus
bab 11. Anak perusahaan lainnya seperti ada FTX Jepang, KK, kemudian Queenie PTE, kemudian LTD, FTX Turki Technology, VT Carat Amerika Serikat atau AS, FTX EU Ltd, FTX Exchange FZE, dan Zab Exchange Ltd adalah debitur daripada FTX.com. Saya telah menginstruksikan tim di debitur FTX untuk memprioritaskan pelestarian nilai wiralaba sebaik mungkin dalam keadaan sulit ini. Saya dengan hormat meminta semua karyawan, vendor, pelanggan, regulator, ini yang diungkapkan oleh CEO FTX saat ini bukan Sam Bankman-Fried. Jadi CEO-nya itu sudah diganti bukan lagi Sam Bankman-Fried. Dan pemangku kepentingan pemerintah kami untuk menjadi bersabarlah dengan kami saat kami menerapkan pengaturan yang kegagalan tata kelola perusahaan di FTX, mencegah kami menerapkannya sebelum mengajukan kasus bab 11 kami. Semoga saja, saya pribadi, saya mendukung teman-teman, semoga FTX bisa pulih kembali, artinya dana user, dana pengguna, dana investor retail, dan lain sebagainya yang tertahan di FTX, yang tidak bisa mereka melakukan penarikan akibat krisis likuiditas. Nah, semoga dalam waktu dekat bisa semua teratasi. Dan beberapa informasi lainnya tentang CZ Binance, dia mengungkapkan bahwa, dan juga dari CEO Ripple, Gerling House mengungkapkan bahwa keruntuhan FTX ini merupakan salah satu keruntuhan yang di ruang kripto yang hanya dalam jangka pendek, teman-teman, hanya sebagian kecil. Artinya setelah ini akan ada bull market yang besar terjadi di ruang kripto menurut Binance dan juga CEO dari Ripple, Brad Gerlinghouse maksud saya. Nah, kemudian kita melihat ungkapan apa yang dikatakan oleh FTX dalam pertemuan dalam wawancara CZ Binance di FTX. Kami adalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Artinya dalam beberapa minggu terakhir, akibat daripada tweetan Binance kemudian menarik kemitraannya dengan FTX, menjual FTT. Dia mengatakan dalam tweetnya akan menjual kepemilikan FTT Binance. Nah, dia katakan jadi Binance itu, jadi dikatakan saya itu Binance mengatakan bahwa dia merupakan orang yang terakhir yang mematangkan punggung unta. Artinya sebenarnya FTX ini sudah terjadi masalah sebelum terjadi konflik antara CZ Binance dengan FTX ini, teman-teman. Semoga kalian bisa nalar apa yang saya katakan. Saya masih berpikir saya tidak memiliki banyak pengaruh. Ini yang diungkapkan oleh CZ. Saya pikir kami adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta, artinya yang mematahkan, yang membuat FTX jatuh. Ini bukan sedotan yang sangat kuat Ini CZ Binance katakan. Katanya kepada Anita Ramaswamy dari TechCrunch, ada dalam suatu wawancara ada banyak hal yang dibangun untuk itu. Saya mungkin kebetulan menjadi hal terakhir yang mendorongnya. Ini kata CZ Binance. Dia mengulangi beberapa kekhawatiran yang telah dia ungkapkan selama beberapa hari terakhir. CZ percaya ledakan FTX adalah peristiwa negatif dalam jangka pendek. Nah, ini yang FTX katakan. Ledakan yang terjadi pada FTX yang kemudian mengakibatkan keseluruhan kripto, Bitcoin, Ethereum mengalami penurunan yang sangat dalam. Ini hanya jangka pendek. Apa yang diungkapkan oleh CZ, tetapi akan berdampak positif dalam jangka panjang mendatang ini. Banyak konsumen benar-benar dirugikan secara finansial. Uang mereka tertahan di FTX dan lain-lain. Itu akan benar-benar menggoyahkan kepercayaan dan kredibilitas dalam industri ini. Kata CZ, kami akan memiliki lebih banyak pendidikan untuk dilakukan. Kami memang perlu meningkatkan transparansi bisnis kami secara signifikan. Dan Binance semenjak runtuhnya FTT di beberapa minggu yang lalu, kemudian Binance itu dia mengeluarkan pengumuman, teman-teman semua berapa sih aset kripto yang ada di exchange Binance dalam BNB, Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin lainnya. Itu diungkapkan di beberapa tweetannya di beberapa hari yang lalu. Kami juga pernah mereview hal tersebut, teman-teman. Maka dari itu, jika kalian tidak ingin ketinggalan berita-berita besar dari kami, pastikan diri Anda terlibat bersama kami, tim Crypto Daily Indonesia. Di sisi lain, CEO Ripple, Brad Gerlinghouse, CEO Ripple optimis industri kripto akan lebih kuat setelah FTX fiasco. Artinya setelah FTX, keruntuhan FTX, jika transparansi dan kepercayaan tetap fokus. Jadi fokus daripada Brad Gerlinghouse bahwa
perlunya di ruang crypto exchange dan lain sebagainya, adanya transparansi dan kepercayaan harus tetap fokus di situ, teman-teman. CEO Ripple Labs Brad Garlinghouse percaya bahwa industri kripto akan menjadi lebih kuat setelah kehancuran FTX jika transparansi dan kepercayaan tetap menjadi fokus utamanya. Dia menekankan pentingnya melakukan percakapan jujur tentang penyelesaian masalah dunia nyata dengan kripto dan blockchain. CEO Ripple optimis tentang pemulihan kripto setelah FTX meltdown, artinya setelah kejatuhan FTX ini. Ini kata dia ya di beberapa tweetannya, saya sangat yakin bahwa kripto akan menjadi lebih kuat karena ini jika kita tetap fokus pada transparansi dan kepercayaan, Ripple telah dan akan terus memimpin dalam hal ini. Nah, beginilah situasi, beginilah tanggapan dari CEO Ripple tentang kejatuhan FTX ini, teman-teman, bahwa FTX ini memang berdampak buruk terhadap ruang kripto hanya dalam jangka pendek. Setelah ini akan ada bull yang besar ya, yang kemudian harus ada peningkatan transparansi dan kepercayaan itu tetap fokus di situ, teman-teman, dalam ruang kripto dan blockchain. Kemudian berita besar lainnya perlu Anda ketahui dari Well Alert bahwa terjadi pemindahan dana sekitar 3.658 Bitcoin dalam USD 61 juta USD lebih US dollar telah transferred from unknown wallet to Coinbase, artinya telah ditransfer dari dompet yang tidak dikenal ke wallet atau ke dompet Coinbase. Wow, sangat banyak, teman-teman ya, 3.658 BTC. Informasi ini apa yang saya sampaikan untuk Anda semua, apa yang saya dapatkan di sosial media mereka. Maka dari itu saya itu tidak banyak berspekulasi ya, menyampaikan opini saya pribadi. Makanya saya sendiri, teman-teman semua ya, berbeda ya dengan pemberitaan kripto lainnya. Walaupun teman-teman mengatakan ini, Bang, kenapa hanya membaca suatu tulisan? Nah, memang ini salah satu penting untuk saya sampaikan penting saya terapkan seperti ini, karena saya kira mungkin di antara Anda ya bermasalah mungkin pendengaran Anda. Makanya kenapa saya setiap memberikan info kepada Anda, saya di sisi lain menyampaikan dalam satu teks, kemudian saya bacakan untuk Anda semua apa yang saya dapatkan di sosial media mereka, agar Anda mengetahui secara utuh, secara teks tersebut ya, apa yang terjadi di ruang kripto. Kemudian dari Well Alert, perusahaan kripto berbeda di bawah tekanan untuk berbagi informasi tentang kesehatan cadangan mereka setelah FTX mengajukan perlindungan kebangkrutannya. Nah, teman-teman semua, mungkin cukup sekian informasi kali ini, apa yang terjadi di ruang kripto saat ini. Semoga informasi yang kami sajikan ya kalian menyukai, kemudian kalian bisa menghargainya. Tentunya jika kalian ingin menghargai setiap saluran kami, pastikan diri Anda ikuti kami di Twitter, ikuti kami di YouTube. Jadi fokus kami ada 2 saluran, yaitu Twitter dan juga YouTube ya, pemberitaan kripto di Indonesia, teman-teman. Semoga kalian paham, semoga kalian dapat mendapatkan manfaat di saluran kami ya, Twitter kami, YouTube kami. Nah, cukup sekian. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye bye.